112 pengesahan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk sudah harus diberikan paling lama 30 hari. Nah, jadi kalau Bapak Ibu meminta pengesahan itu sudah harus diberikan 30 hari. Ya. Apabila dalam 30 hari sudah terlampaui tapi pejabat yang ditunjuk atau menteri belum mensahkan, maka itu dianggap sudah mendapat persetujuan. Karena harusnya pada saat Bapak Ibu meminta pengesahan, 30 hari sudah harus diberikan pengesahan. Tapi kalau selama 30 hari sudah lewat tidak diberikan pengesahan, berarti PP-nya dianggap telah mendapat persetujuan. Ya. Dalam hal PP belum memenuhi persyaratan, tadi seperti dalam pasal 111, maka harus diberitahukan. Jadi pejabat yang ditunjuk ini akan memberitahukan. Biasa ya di dinas direktur persyaratan kerja gitu misalnya yang mensahkan gitu ya ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau ada hal-hal yang mungkin dia harus direvisi atau tidak sesuai, belum memenuhi persyaratan, dia harus memberitahukannya secara tertulis untuk dilakukan perbaikan. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah diberitahukan perbaikannya, itu harus sudah menyampaikan kembali perbaikannya. Jadi kalau pada saat tadi proses itu pengesahan, ada yang harus dikoreksi, koreksinya hanya 14 hari. Jadi Bapak Ibu nggak boleh lama-lama ngoreksinya. Harus sudah menyampaikan lagi kepada menteri atau pejabat ditunjuk. Pengesahannya itu dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oke, ini perpanjangan dan perubahan. Perpanjangan, perubahan, dan peraturan dan pembaruan ini bisa dibaca di pasal 111 tadi, ayat 3. Saya nggak terlalu detail lagi ya. Pasal 113, di Permenaker nanti bisa baca pasal 11, 12, dan 13. Permenaker ini juga sudah saya submit ke Mbak Titin, nanti dokumen daripada Permenaker 28/2014 juga akan dibagikan ke Bapak Ibu sebagai dokumen pendukung untuk slide kita pada sore hari ini ya. Kalau Undang-Undang 13 kan saya pastikan semua sudah punya ya, jadi saya nggak perlu share. Saya akan share tadi itu Permenaker 28 tahun 2014. Nah, sanksinya ya. Bu, kalau nggak dibikin PP-nya gimana? Atau nggak, sanksinya apa nih kalau PP-nya nggak sesuai atau bagaimana gitu ya? Pasal 188 ayat 1 Undang-Undang 11. Pasal 188 ini perubahan ya, revisi sedikit daripada Undang-Undang 13. Tapi masih ada pasal 188 ini ya. Itu dinyatakan bahwa pelanggaran pada pasal 108 tadi apa? Itu tentang pembuatan PP, oke? Dan pasal 111 tadi yang tentang pengesahannya tadi, dan pasal 114 kalau tidak sesuai itu dikenakan sanksi pidana paling sedikit 5 juta dan paling banyak 50 juta. Jadi sanksinya apa Bu? Sanksi pidana 5 juta dan 50 juta. Nggak terlalu besar lah ya sepertinya ya. Oke, sekarang kita masuk ke PKB. Oke. Sorry. Oh, itu tadi slide-nya tumpang tindih ya. Oke, ini sama ya. Yang kedua ya Bapak Ibu ya, kita masuk ke PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Oke. Kalau ada pertanyaan keburu lupa nanti boleh dituliskan di chat ya Bapak Ibu, takutnya saya terlalu panjang. Bapak Ibu tadi nanya apa gitu ya, boleh dituliskan di chat. Nanti Mbak Titin akan bantu untuk merekap pertanyaannya. Oke, Bu. Oke, Perjanjian Kerja Bersama. Nah, apa itu Perjanjian Kerja Bersama? Ya. Dasar hukumnya ini, sama tadi ya, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker 28 2014 tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja. Ingat ya bedanya ya Bapak Ibu, dari judulnya sudah beda ya. Kalau PP tadi pengesahan. Oke, kalau PKB pendaftaran. Oke, dari judulnya kan juga udah beda ya, dari judul pada Permenaker ini. Tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan dan tata cara pembuatan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Jadi kalau PKB itu didaftarkan, kalau PP itu disahkan. Ya. Ke PKB ini ada ketentuan khusus lagi karena di dalamnya ada pihak. Ya, tadi kalau tadi PP itu sepihak oleh pengusaha. Kalau PKB berarti ada pihak. Maka biasa disebut dengan para pihak gitu ya. Pihak siapa? Pihak pengusaha dan juga pihak daripada serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, nanti boleh baca Undang-Undang 21 tentang serikat pekerja. Oh, ini saya belum submit nanti ke Mbak Titin, nanti saya coba saya susulkan ya. Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Mungkin Bapak Ibu ada serikat pekerja di tempatnya. Kemudian Kemenaker Trans itu Kepmen 16 2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja serikat buruh.
Kepmen 187 2004 tentang iuran anggota serikat buruh, kemudian Permenaker 6 tahun 2005 tentang pedoman verifikasi keanggotaan serikat buruh. Ini sebenarnya kalau serikat buruh itu topik berbeda lagi ya. Kita nggak akan terlalu bahas membicarakan tentang serikat buruh ya. Itu pembahasannya berbeda. Kalau nanti dibutuhkan baru kita akan buka lagi sesi itu. Tapi saya cuma mau bilang kita harus ngerti juga ini tentang undang-undang serikat buruh. Itu loh maksud saya ya. Kalau kita membuat PKB, kita nggak boleh lepas, kita harus ngerti juga tentang undang-undang serikat buruh. Karena tadi tata cara pencatatan, iuran anggotaan, verifikasi keanggotaan, itu kita perlukan pada saat nanti kita mau melakukan perundingan PKB. Itu maksud saya, makanya saya sampaikan ketentuan tentang undang-undangnya. PKB apa? Oke. PKB menurut pasal 1 angka 21 Undang-Undang 13, perjanjian yang merupakan hasil perundingan. Ya. Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa. Jadi bisa satu, bisa beberapa. Ya. Yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Jadi bisa dengan beberapa pengusaha atau beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, beda ya, udah kelihatan bedanya ya, udah belum berasa ya. Tadi kalau PP itu adalah dilakukan sepihak oleh perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Kalau ini berarti perundingan, harus ada perundingan. PKB itu nggak boleh dituliskan atau tidak boleh didaftarkan kalau nggak ada perundingan. Karena nanti semua lampiran itu harus dibawa pada saat melakukan pendaftaran. Ya, jadi harus berunding. Makanya dibilang kesepakatan atau perjanjian kerja bersama. Ya, jadi nggak bisa sepihak oleh si pengusaha. Makanya harus ada perundingan. Boleh nggak Bu dibikin PKB draft terus langsung jadi? Lah kan belum ada perundingannya. Gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana perundingan itu harus dilakukan. Dari pengertian undang-undang ini kita bisa simpulkan. Jadi PKB itu mengandung unsur apa? Ada perjanjian dari hasil perundingan. Jadi tadi beda kan kalau di PP tadi sepihak oleh pengusaha, gitu kan? Bahkan sampai ada rumusannya dia secara objektif dulu, baru secara subjektif, gitu ya. Nah kalau PKB ini dia berdasarkan hasil perundingan. Ya, nanti bahkan pada saat perunding ada lagi persyaratan-persyaratannya. Okay? Yang dirundingkan oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa SP yang sudah dicatat. Tadi katanya dicatat di instansi yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Boleh nggak berunding oleh SP-nya, tapi SP-nya nggak tercatat? Ya nggak usah dilayani kalau gitu, kalau dia belum tercatat. Jadi kalau di perusahaan itu ada 3 SP, tapi SP-nya belum dicatatkan atau belum mendapatkan pencatatan, nomor pencatatan di instansi yang membidangi ketenagakerjaan, maka dia tidak berhak untuk mengajukan perundingan kepada pengusaha. Kalau satu, tapi dia sudah tercatat, walaupun keanggotaannya ini, boleh nggak melakukan perundingan? Boleh nggak mengajukan perundingan? Boleh. Tadi di pasal sebelumnya, wajib dilayani oleh pengusaha. Yang penting dia sudah dicatat. Dah, memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Fungsinya apa? Kalau tadi itu pedoman, perjanjian kerja bersama pedoman. Makanya kan ini pedomannya. Dah, itu dia setuju apa enggak, mungkin si karyawannya ya udah kan yang pedomannya kan dibuat oleh pengusaha, itu kan hak dia gitu kira-kira ya. Kalau PKB fungsinya merupakan sarana menciptakan hubungan industrial. Nah kalau di sini dia lebih kompleks karena fungsinya adalah sarana menciptakan hubungan industrial. Pedoman juga pedoman, tapi untuk menghindarkan beda tafsir pada saat dilakukan hubungan kerja. Partisipasi dalam merumuskan juga oleh pekerjanya. Ya. PKB ini juga bisa mengisi kekosongan apabila syarat-syarat kerja atau kondisi kerjanya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kan nggak semua diatur ya, tadi saya katakan ada banyak pasal di dalam Undang-Undang 11 itu, bahkan di dalam turunan PP-nya bilang diatur lebih lanjut. Contoh misalnya istirahat panjang atau cuti panjang ya kan. Istirahat panjang itu kan sebelumnya di Undang-Undang 13 itu kan diatur. Muncul istirahat panjang atau cuti panjang, apa deh istilahnya, beberapa perusahaan menyebutnya cuti besar ya, cuti besar. Beberapa perusahaan menyebutnya cuti besar. Di Undang-Undang 13 kan diatur tadinya. Cuti besar itu muncul apabila bekerja sudah 6 tahun. Yang mengambilnya pun, cara mengambilnya pun diatur dalam Undang-Undang 13 itu.
diambil pada tahun ke-7 dan tahun ke-8, dicicil gitu ya. Hak cutinya muncul selama 2 bulan. Nah, diambil setengah di tahun ke-7, setengah lagi di tahun ke-8. Kelipatan 6 tahun kerja itu muncul hak cutinya, cuti panjang atau cuti besar. Di Undang-Undang 11 tahun 2020, bahkan di PP 35, itu nggak diatur lagi tata caranya, nggak diatur lagi apakah boleh diberikan apa tidak. Di PP 35 hanya bilang istirahat tahunan, istirahat panjang itu diatur lebih lanjut di dalam perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perusahaan masing-masing. Nah, makanya itu pentingnya ada PKB. Ya. Jadi kita ngatur di situ. Nah, kalau tadi si perusahaan kalau tadi dia bikinnya PP tidak ada serikat pekerjanya gitu ya, perusahaan bilang ya udahlah baguslah daripada untungan undang-undang nggak bilang harus diberikan lagi kan dong cuma bilang diatur di dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB perusahaan masing-masing. Nah, kalau dia hanya punya PP, ya PP-nya kan sepihak oleh pengusaha. Ya pengusaha kan biasanya kecenderungannya adalah yang menguntungkan gitu kan, yang lebih low cost. Ya kalau cuti orang dikasih 2 bulan ya lumayan juga kan, karena cuti itu kan harus dibayar kan, itu kan cuti yang dibayarkan. Nah, pasti dia akan bikin ya itu nggak perlu kan nggak diatur lagi sama undang-undang, tidak jadi ketentuan normatif kan gitu. Nah, kalau dia punya PKB biasanya serikat pekerjanya akan mengusulkan ini kan nggak diatur lagi di Undang-Undang 11, nggak diatur lagi di PP 35. Yuk kita atur di PKB. Gitu. Boleh nggak nanti mereka menuliskan dalam PKB-nya cuti panjang tadi atau cuti besar tadi? Boleh, karena itu nilainya atau kualitasnya di atas daripada peraturan perundang-undangan. Gitu. Boleh nggak dia nggak pakai? Boleh, karena kan tidak diwajibkan lagi di dalam Undang-Undang 11 ataupun PP 35. Kira-kira begitu ya, maksudnya mengisi kekosongan hukum tadi. Kemudian tujuannya mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menciptakan hubungan industrial, sarana bersama menetapkan syarat-syarat kerja, menciptakan ketenangan kerja. Manfaatnya, manfaatnya ada kepastian hak dan kewajiban. Ya, dengan adanya PKB, ada kepastian hukum dalam segala hal yang berhubungan dengan hubungan industrial. PKB memberikan kepastian juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menciptakan semangat kerja. Nah, ini PKB biasanya menghindarkan kesewenang-wenangan. Kenapa beda tadi dengan yang PP ya? Karena kan PKB ini perundingan. Serikat pekerja itu nanti kita lihat apa kewajiban atau apa fungsinya serikat pekerja gitu ya. Biasanya serikat pekerja ini kan cenderung membawa aspirasi daripada karyawan gitu ya. Ya makanya sering kita kita mengidentikan mereka dengan demo gitu ya, banyak tuntutan kan gitu ya. Karena sebenarnya dia membawa aspirasi, mencoba memfasilitasi aspirasi daripada pekerja atau buruh. Karena banyak pasti perusahaan itu yang mungkin ya tadi kalau dia bikinnya PP atau mungkin perjanjian kerja itu kan cenderungnya sepihak ya. Nah, jadi PKB itu bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan atau tindakan merugikan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Jadi karena adanya perundingan kan itu dibahas. Kalau misalnya tadi misalnya pelanggaran ini, ya nggak perlulah harus sampai di PHK gitu ya. Kan bisa dikasih dulu peringatan 1, peringatan 2. Nah, itu kan pasti akan terjadi dialog itu, akan terjadi negosiasi itu pada saat perundingan. Kemudian PKB bisa menciptakan suasana semangat kerja menjauhkan dari berbagai ketidakjelasan. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas. Ya walaupun kadang-kadang pengusaha biasanya suka bilang kalau serikat pekerja itu justru tidak bikin produktif gitu ya, apalagi kalau dia sudah mogok misalnya ya. Kalau sudah mogok, udah demo gitu ya, itu bukan bikin produktif. Tapi itulah hubungan industrial gitu yang memang justru dengan dinamika itu maka ada feedback untuk manajemen gitu kan, ada feedback, oh ternyata kita terlalu sewenang-wenang, oh kita ternyata terlalu terlalu fokus kepada hal-hal yang materi sehingga tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dibutuhkan karyawan. Sebenarnya itu tujuannya mereka gitu ya. Jadi sebenarnya antara pengusaha maupun serikat kerja ini sebenarnya harusnya menjadi mitra supaya terjadi
aturan-aturan yang dituangkan dalam PKB itu merupakan hal-hal yang bisa memfasilitasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh karyawan. Oke. Dasar hukumnya, pasal 124, oke. Perjanjian kerja bersama, PKB paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban pengusaha. Kalau tadi PP kan hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja. Di PKB, dia harus memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban SP. Ya, hak dan kewajiban SP. Jadi dia menuliskan ini haknya SP apa, kewajiban SP itu apa. Ya tadi termasuk kalau misalnya pembayarannya atau mungkin dia perlu mendapatkan dispensasi kalau dia mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi serikat pekerjanya gitu ya. Jangka waktu dan tanggal berlakunya PKB. Tanda tangan para pihak. Ingat tadi kalau tadi PP kan itu tanda tangan dari pengusahanya. Kalau ini dia ada tanda tangan para pihak. Siapa yang membuat PKB? Ya para pihak yang membuatnya. Pihak daripada pengusaha dan pihak daripada serikat pekerja atau serikat buruh. Pasal 124 ayat 2 dan 3 nanti tinggal akan dibaca. Pasal 24 Permenakernya kan masih sama ini ya. Pasal 24 Permenakernya bilang ini sama tadi. Bedanya kalau di Undang-Undang 13 hanya bilang memuat hak dan kewajiban pengusaha, serikat buruh, jangka waktu dan tanda tangan. Ditambahkan nih sama Permenaker 28 ini. Karena dia adalah khusus mengatur tata cara pembuatan, di pasal 24-nya disebutin, PKB paling sedikit harus memuat nama, tempat kedudukan, serta alamat SP. Ya, nama, tempat kedudukan, serta alamat perusahaan. Jadi kalau SP-nya itu nggak ada namanya, nggak ada tempat kedudukan, nggak ada alamatnya, tidak tercatat, ya nggak bisa berunding, kira-kira gitu ya, tidak memenuhi persyaratan. Nomor serta tanggal pencatatan SP pada SKPD. SKPD ini maksudnya yang ini ya, beda-beda namanya. Ada bilang Disnaker, ada Disnaker Trans, ada yang misalnya bilang itu tergantung tiap wilayah beda, setiap kabupaten kota. Ya. Tapi dia ada pencatatan, jadi harus dituliskan dalam PKB itu, misalnya perundingannya dengan serikat pekerja yang tercatat atau yang nama serikat pekerjanya apa, tempat kedudukannya di mana, tercatat nomor berapa pada SKPD bidang ketenagakerjaan kabupaten kota. Nah, dia menambahkan itu ya. Jadi di tata caranya dia menambahkan selain daripada hak dan kewajiban tadi. Jadi selain syarat-syarat kerja, dia mempersyaratkan harus dimuat itu. Ini sebenarnya untuk menjaga legalitas daripada SP itu ya. Jadi nggak sembarangan SP, nggak semua SP juga boleh berunding kalau dia tidak memiliki nomor pencatatan. Perlu diperhatikan, ya, PKB bukan duplikasi dari peraturan perundang-undangan. Ya, membahas hal-hal di atas ketentuan normatif. Ini kadang-kadang saya ada yang pernah menginformasikan ada prakteknya tuh PKB itu undang-undang yang dituangkan. Contoh misalnya hari kerja, jam kerja gitu ya, upah, lembur gitu ya, ditulis plek-plek sampai hitungan-hitungan jam sekian itu sekian kali pengalinya. Ya itu nggak perlu ditulis dalam PKB. Karena tadi katanya PKB itu bukan duplikasi. Jadi yang udah ditulis di dalam undang-undang atau dalam PP, dalam PP 35 atau PP turunan daripada Undang-Undang 11, nggak perlu dituliskan dalam PKB, itu maksudnya. Ya, yang sudah ada yang nggak usah dituliskan, gitu ya. Membahas hal-hal di atas ketentuan normatif. Jadi perlu diperhatikan PKB itu harusnya di atas ketentuan normatif. Ya tadi kalau normatif itu adalah membayarkan upah minimum, membayarkan jam kerja lembur sesuai dengan ketentuan perhitungannya, formulanya. Nah, yang dibahas harusnya di atas ketentuan itu. Yang dirundingkan sebenarnya itu. Ya, misalnya apa? PKB misalnya kita memberikan misalnya memberikan fasilitas dirundingkan ya dari misalnya si perwakilan daripada serikat pekerjanya merundingkan diberikan dong penghargaan untuk karyawan misalnya kan kalau dia sudah bekerja 5 tahun, kalau dia sudah bekerja 10 tahun gitu ya. Terus misalnya kami diberikan bonus dong gitu kan. Tadi bonus nggak diatur dalam undang-undang. Itu sebenarnya dibahas. Dan itu sebenarnya dituangkan di dalam PKB gimana cara ngitung bonusnya, kapan bonus itu diberikan, bagaimana formulanya, gitu. Siapa saja yang berhak dapat, gitu. Itu sebenarnya yang harus dituangkan dalam PKB. Yang kemudian deskriptif perilaku. Nah, ini yang perlu dituangkan juga dalam PKB, perintah dan larangan. Tapi
perintah dan larangan ini jangan kata-kata undang-undang atau gini, jangan kata-kata yang ini ya, apa biasanya suka orang bikinnya apa, menjaga ketertiban, apa tidak melakukan tindakan yang melanggar ketertiban. Itu kan kalimatnya sangat ini ya, sangat apa ya saya katakan ya, sangat abstrak ya, tidak konkret. Nah, melakukan tindakan yang yang menyebabkan melanggar ketertiban. Nah, itu kan sangat general banget. Nah, harusnya dalam PKB itu dituliskan perilakunya apa ini yang tadi melanggar ketertiban tadi. Itu yang saya katakan harusnya dia lebih operasional kalimat-kalimatnya, atau perintah dan larangan itu lebih operasional. Karena tadi saya katakan di perusahaan, kalau misalnya tadi perusahaan security, tidur itu bahaya, makanya harus ditulis tidur di jam kerja. Nah, kalau udah tidur bukan jam kerja ya nggak apa-apa kali kan gitu ya. Nah, itu harus dituliskan. Beda lagi dengan perusahaan yang lain, misalnya dia nggak apa-apa tidur kalau memang produksinya lagi off gitu misalnya. Nah, perilaku itu yang harusnya dibuat secara konkret. Sanksinya apa kalau dilakukan pelanggaran? Nah, sanksi ini juga sebaiknya dibuat tidak abu-abu ya, maksudnya tidak abu-abu itu akan mendapatkan sanksi dari perusahaan. Kalau kalimatnya cuma begitu, mendapatkan sanksi dari perusahaan, itu kan belum jelas sanksinya apa. Jadi jangan dibuat kata-kata itu multitafsir. Disebutin misalnya, kalau dia misalnya selama 1 minggu terlambat maksimal 1 jam setiap hari berturut-turut gitu ya, dia akan mendapatkan surat peringatan 1 misalnya. Itu kan clear ya. Tapi kalau tuliskan teman terlambat akan mendapatkan teguran atau peringatan. Nah, ini akan multitafsir. Si A misalnya terlambatnya 2 hari, si B terlambatnya misalnya 7 hari, si C misalnya terlambatnya 10 hari, tapi cuma 5 menit. Nah, itu jadi sanksinya juga harus clear gitu. Jadi deskriptif perilakunya itu dikonkretkan, sanksinya juga itu dibuat secara konkret. Nah, ditambah lagi di dalam PKB kalau mau dituangkan hal-hal tadi yang mau diatur dalam PKB juga harus dilihat bisa diimplementasi apa tidak. Nah, kadang-kadang kan kalau berunding itu merundingkan atau mengusulkan kan biasanya itu dari pihak perwakilan serikatnya mengusulkan hal-hal yang sangat ini ya, sangat wah gitu ya. Nah, mungkin nggak diimplementasi gitu karena pada saat itu tidak bisa diimplementasi, itu bisa menjadi bahan bahan tuntutan dari karyawannya karena loh ini kan ada di sini misalnya tadi akan dinaikkan sekian persen gitu misalnya gaji dinaikkan setiap tahun 5% gitu. Nah, satu saat misalnya tidak bisa dinaikkan 5% ya itu kan jadi beban untuk pengusaha maupun dari perwakilan serikat pekerjanya atau bisa jadi bahan tuntutan daripada karyawannya karena disebutkan angkanya. Nah, jadi aturan-aturan ataupun sanksi itu juga harus dilihat apakah bisa diimplementasi. Kalau misalnya semuanya oh ini pelanggaran berat, harus di PHK. Ini bisa berakibat PHK. Apalagi di PP 35 kita tahu sudah diatur hal-hal mendesak yang bisa mengakibatkan orang di PHK. Yang sekarang lebih besar, bukan lebih besar, lebih banyak ya, yang tadinya cuma hal-hal yang bisa menyebabkan orang di PHK itu nggak sampai 10, sekarang sudah jadi 26. Nah, kalau semuanya kita mau ngacu ke situ atau kita nggak detailkan perilakunya, ya nanti semua orang di PHK kan gitu. Nah, kalau di PHK kira-kira kita siap nggak mengimplementasikan PHK-nya? Ya, siap nggak dengan kompensasinya kan gitu ya? Siap nggak dengan pesangonnya? Siap nggak dengan cari orangnya kira-kira gitu. Jadi sanksi yang dituangkan juga harus dilihat urgensinya. Mana yang lebih urgent, mana yang tidak urgent. PKB itu harus melihat 3 asas. Di dalam PKB itu ada asas konsensualisme. Konsensualisme itu maksudnya ini adalah kesepakatan para pihak. Itu diatur dalam pasal 116 dan pasal 125. Jadi konsensus ya, artinya konsensus kan berarti 2 pihak ya. Nggak bisa cuman apa maunya si pengusaha atau nggak bisa apa maunya si serikat pekerja aja.
Kemudian yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Bahwa para pihak, artinya asas kebebasan berkontrak ini para pihak melakukan perjanjian apa saja dalam PKB sepanjang tidak bertentangan. Jadi gini, apa aja yang diatur dalam PKB, Bu, selain tadi gitu ya, selain tadi syarat kerja, hak kewajiban pengusaha, hak kewajiban SP, apa aja nggak boleh boleh nggak dituangkan? Ya boleh, yang penting nggak bertentangan. Kayak gitu ya. Tadi misalnya tentang perjalanan dinasnya, tentang tunjangan-tunjangannya, tentang benefit, ada yang misalnya mau bikin penghargaan, ada yang misalnya mau memberikan hadiah tertentu, ada yang misalnya mau memberikan rekreasi, apa boleh, segala macam boleh dilakukan dalam perjanjian. Ada juga perjanjian gitu ya. Tapi tidak boleh bertentangan. Itu maksudnya kebebasan berkontrak. Nanti pada saat diperbarui PKB-nya, boleh nggak diganti lagi itu? Ya boleh aja, kan kesepakatan antara dua belah pihak tadi. Yang ketiga, ajas Pacta Sunt Servanda ini maksudnya adalah dibuat secara sah, baik secara materi maupun prosedur, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pengusaha. Jadi ini artinya ini sebagai undang-undang bagi si pengusaha, pekerja maupun SP. Ya, jadi mengikat ya. Jadi bukan hanya pengusaha dengan SP-nya doang ya, tidak. Karena SP ini kan perwakilan. Jadi kalau PKB ini sudah terjadi, itu mengikat si pekerja, mengikat si pengusaha, dan mengikat si SP. Itu maksudnya Pacta Sunt Servanda ini. Asas itu harus yang harus dituangkan dalam PKB. Jadi dalam PKB juga nggak hanya hak dan kewajiban daripada SP ya, tapi juga ada hak dan kewajiban pekerja atau hak dan kewajiban karyawan. Karena dia mengikat kedua belah pihak. Ada itikat baik. Nah, ini yang biasanya yang paling penting. Harus dilandasi itikat baik tanpa adanya tipu daya atau akal-akalan gitu ya. Cerita teman-teman yang suka berunding gitu ya kan, ya kalau dia perwakilan daripada pengusaha, nanti kan ada perwakilan pengusaha, ada perwakilan serikat pekerja. Nah, ini harus ada itikat baik juga dari si pengusahanya, baik dari si pekerja, dari serikat pekerja juga harus ada itikat baik gitu ya. Ajas personalitas, artinya bahwa PKB yang dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang menyepakati, yaitu pengusaha, pekerja, dan SP di perusahaan yang bersangkutan. Ya, jadi di perusahaan yang bersangkutan, jadi nggak bisa dipaksakan PKB-nya. Tadi ini sebenarnya sama dengan PP ya, satu PP satu perusahaan. Satu perusahaan hanya ada satu PP. PKB juga begitu. Satu PKB itu hanya ada satu perusahaan. Kalau tadi misalnya dia punya grup, ada grupnya 10, lalu dipaksa yang perusahaan yang di grup C itu ngikutin, kan hanya di perusahaan yang bersangkutan. Nah, azas ini juga harus diperhatikan pada saat kita membuat PKB, karena diatur tadi dalam pasal 118 maupun 132 dan 126 Undang-Undang 13, maupun dalam Permenaker 28-nya di pasal 15 dan pasal 22. Oke. Harus memenuhi secara subjektif dan secara objektif. Oke. Dibuat oleh SP atau SP serikat pekerja yang tercatat dengan pengusaha. Nih, apabila SP dan atau SP-nya belum memiliki bukti pencatatan, tadi saya katakan tidak berhak mewakili dalam pembuatan PKB. Ini bukan hanya tidak berhak mewakili dalam pembuatan PKB ya, dia juga sebenarnya tidak berhak melakukan kegiatan operasional. Jadi Bapak Ibu bisanya di perusahaannya ada SP, tapi SP itu tidak memiliki bukti pencatatan yang Bapak Ibu bisa tertibkan sebenarnya ya, karena dia tidak berhak menjalankan kegiatan operasionalnya. Oke. Disusun melalui musyawarah mufakat, harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia, ya. Dibuat secara tertulis dalam huruf Latin yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, harus bahasa Indonesia. Ini amanat undang-undangnya bilang begitu ya, di pasal 116 ayat 3. Apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, atau ya mungkin dia perusahaan asing ya, multinational company. Nah, bisa Bu pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau dia tidak menggunakan bahasa Indonesia, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu pun oleh penterjemah yang sudah disumpah. Ya. Jadi nggak bisa dibuat dalam bahasa Inggris. Oke. Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan, sama tadi dengan PP. Perjanjiannya harus memuat, tinggal dibaca nanti di pasal 124 ayat 2 Undang-Undang 13. Perundingan pembuatan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan. Ya, jadi kapan perundingan dilakukan, Bu? Perundingan PKB itu mulainya kapan sih, gitu ya? Pada saat kita sudah mulai melakukan tata tertib perundangan atau membuat tata tertib perundingan.
kita udah menyepakati tata tertib perundingan. Tapi itu udah berunding belum? Ya belum, tapi itu bagian daripada pembuatan PKB. Ya, jadi dibikin dulu tata tertibnya sebelum kita melakukan perundingan. Anggota tim perunding pembuatan PKB itu yang mewakili SP harus yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi anggota tim perunding yang mewakili SP-nya juga harus yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi bukan yang tidak bekerja. Ya misalnya tadinya dia adalah pengurus SP, terus dia misalnya habis kontrak gitu ya, tapi dia masih jadi pengurus gitu. Ya harusnya kalau dia udah habis kontrak harus dipikirkan oleh si SP itu untuk melakukan reshuffle ya kalau dia sudah habis kontrak atau tidak bekerja lagi. Karena di Permenaker juga bilang yang menjadi tim perunding itu juga harus yang bekerja di perusahaan tersebut, nggak bisa kalau dia nggak bekerja di perusahaan tersebut. Ya, pasal 119 dalam hal di satu perusahaan. Nah ini dalam hal satu perusahaan hanya terdapat satu SP, maka SP tersebut berhak mewakili apabila memiliki jumlah anggota 50% dari seluruh jumlah pekerja di perusahaan tersebut. Ya. Kalau di satu perusahaan ada satu SP, dia bisa mewakili kalau dia punya jumlahnya 50%. Kalau di perusahaan itu misalnya ada 1.000 orang, 50% berarti 500. SP ini udah punya anggota nggak 500? Kalau dia punya anggota 500, maka dia berhak mewakili. Ya. Yang kedua, kalau dia nggak sampai 50%, nggak nyampe 500 orang anggotanya, ya, boleh nggak dia mewakili? Dia boleh, katanya dia dua ya, dia boleh kalau dia mendapat dukungan. Dia mendapat dukungan dari 50% tadi, dari 500 orang. Jadi kalau tadi misalnya yang kedua, ayat 2 ini, SP-nya itu anggotanya cuma 200, berarti kan dia tidak berhak tuh, karena belum memenuhi persyaratan 50%. Dia boleh mewakili perundingan kalau dia mendapatkan dukungan dalam pemilihan suara atau pemungutan suara. Jadi dibuat satu komite untuk melakukan pemungutan suara, lalu dia harus mendapat 50% dukungan dari karyawan di perusahaan tersebut. Ya. Yang ketiga, kalau dia tidak dapat dukungan tadi, gitu ya, tidak juga dapat dukungan dari 50% karyawan di perusahaan tersebut, maka dia bisa mengajukan lagi nih. Artinya kan gini ya, kalau dia mau mengajukan perundingan, tadi disebutkan bahwa pengusaha wajib melayani. Kan pengusaha ngecek dong, gitu ya. Kan dia nggak boleh ngelayanin aja. Kan pengusaha kerjanya nggak cuma itu gitu ya. Pengusaha ngecek SP ini terdaftar nggak kan gitu, terdaftar. Ada nggak pencatatannya di instansi ketenagakerjaan? Ada. Oke. Setelah itu dilihat dong anggotanya. Oh anggotanya 50%, oke dia berunding. Oh anggotanya nggak nyampe 50%, ya kalau nggak nyampe ya dia harus memastikan bahwa si SP ini mendapat dukungan dulu nih 50%, gitu. Ya. Kalau ternyata setelah dilakukan pemungutan suara untuk si SP ini dapat dukungan, nggak juga tercapai, nah berarti nggak ada dong perundingan, gitu kan? Ayat 3 bilang nanti setelah 6 bulan dia bisa lagi nih ngajukan lagi untuk berunding, ikutin lagi prosedurnya kayak tadi yang di ayat 2. Ya, dia minta lagi pemungutan suara. Ya mungkin dalam 6 bulan itu dia melakukan kampanye lah gitu ya, entah dengan menambah anggota atau dia nanti pada saat pemungutan suara dia sudah bisa mendapatkan suara 50% untuk mereka diperbolehkan mewakili untuk berunding. Pasal 121 dan 122 nanti tinggal dibaca. Kemudian 120 ini dalam hal di perusahaan satu SP yang berhak mewakili tadi kalau jumlah anggotanya memenuhi tadi ya. Tapi kalau tidak, kalau misalnya di perusahaannya itu bukan hanya satu, itu kan kalau satu SP, ya. Kalau dia di perusahaannya itu lebih daripada satu SP, oke? Kalau dia lebih daripada satu SP, kalau dia memenuhi tadi persyaratan ya berarti mereka boleh melakukan perundingan. Kalau dia tidak terpenuhi, maka si SP ini melakukan koalisi biasanya. Mereka melakukan koalisi supaya tercapai 50% dari jumlah. Sebentar Bapak Ibu. Mama. Jadi si SP yang ada itu berkoalisi. Nah, kalau nggak terpenuhi, maka si tim perundingnya itu keanggotaannya dibuat proporsional. Jadi kalau misalnya gini, setelah berkoalisi pun nggak nyampe nih 50% dari total karyawan tadi, kalau 1.000 tadi 500.
katakan ada 3 SP. SP1 punya 100 anggota, SP2 200 anggota, SP3 dia punya 100 anggota. Di total masih 400, nggak nyampe 50%. Ya, ini berarti dibuat kesepakatannya, maka tim perundingnya jadi proporsional. Dari 3 SP tadi, si SP1 berapa tim perundingnya, mungkin 1 orang, si SP2 itu karena dia lebih banyak anggotanya, tim perundingnya itu diberikan 3 orang gitu ya. Itu dia maksud dengan dibuatkan secara proporsional. Ya, kemudian Permenakernya tinggal dibaca nanti di pasal 16, 17, 18, 19 dan 20 gitu ya. Di sini sebenarnya mempertegas bahwa pengusaha itu bisa menolak apabila SP yang mengajukan perundingan tidak memiliki nomor bukti pencatatan dari instansi ketenagakerjaan. Jadi pasal ini 16, 17 sampai 20 itu sebenarnya lebih menerangkan tentang bahwa pengusaha bisa menolak kalau SP-nya tidak memiliki nomor pencatatan. Ya. Pasal 14, 15, 21 Permenakernya perundingan menyepakati tata tertib. Tata tertib memuat setidaknya ini, nanti di dalam tata tertib juga saya akan jelaskan lebih rinci ini ya, tata tertib. Jadi kalau tadi saya bilang pada saat mau perundingan kita bikin dulu tata tertib. Tata tertibnya harus memuat ini, tujuan, susunan, tim perunding, lamanya masa berunding, bagaimana materi perundingan, tempatnya gimana, tata caranya, bagaimana penyelesaian bila terjadi kebuntuan, sahnya perundingan, dan biaya perundingan.